Nah, baiklah kini bersama-sama kita memohon tuntunan Allah, keridhaan dan kemudahan dari Allah untuk dapat kita memahami pesan yang terkandung di dalam ayat ke-24 dan ayat ke-25 pada surah Fussilat, pada surah ke-41 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iyasbiru fannaru mathwallahum wa iyastaqtibu famahum minal mu'tabin. Jika mereka, yaitu orang-orang yang kufur itu bersabar, maka apilah yang menjadi tempat kediaman mereka. Dan jika mereka pun memohonkan karunia ataupun belas kasihan, maka tiada karunia yang akan mereka peroleh. Ayat ke-25. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dan tunjukkan, kami tetapkan kawan-kawan dekat bagi mereka. Maka tampak indah apa yang ada di depan dan di belakang mereka, dan berlakulah hukuman atas mereka, yaitu generasi-generasi terdahulu sebelum itu yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Mereka itulah yang benar-benar merugi. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita menelusuri untuk melihat bahwa bagaimana Allah telah menyediakan penjelasan yang sungguh sangatlah luar biasa bagi kita semua di dalam setiap ayat yang Allah firmankan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu kita bersama-sama memperhatikan apa yang disampaikan oleh ulama kita, oleh mufassir kita yaitu Abdullah Yusuf Ali, yang kita jadikan pula sebagai salah satu rujukan di dalam kita mempelajari ayat-ayat ini. Di dalam keterangan yang disampaikan oleh Abdullah Yusuf Ali, dan semoga Allah pun melimpahkan rahmat dan barakah dan ridho baginya, dan ilmu yang diajarkannya menjadi ilmu yang barokah. Maka beliau menyampaikan bahwa ketika di dalam ayat ini biru, yaitu apabila mereka bersabar, yaitu orang-orang yang telah melakukan kekufuran kepada Allah dan tidak percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul yang telah diutus kepada mereka. Biru, jika mereka bersabar. Abdullah Yusuf Ali, semoga Allah memberikan keberkahannya, melihat bahwa hal ini tidak lebih daripada bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya, yaitu ungkapan yang mengandung arti ejekan kepada mereka. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Allah telah menyampaikan ancaman apa, hukuman apa, azab apa yang akan ditimpakan mereka. Dan mereka pun telah melihatnya. Maka ekspresi yang disajikan di dalam ayat ini, biru, adalah merupakan ungkapan yang tidak akan mungkin dalam hal ini mereka bisa bersabar terhadap apa yang Allah akan berikan dan timpakan kepada mereka. Sehingga ungkapan ini lebih menggambarkan bahwa betapa hinanya mereka sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah mereka tak sabar, mereka akan merasakan sendiri tempat kediaman itu, yaitu di dalam api neraka. Kalaupun mereka memohonkan karunia dan pengampunan, maka hal itu sudahlah sangat terlambat. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ketika di dalam ayat ke-25, Allah menyampaikan wa qayyadna lahum qurana'a, yaitu ketika kami menetapkan dan kami menunjukkan kawan-kawan dekat bagi mereka. Maka Abdullah Yusuf Ali menyampaikan keterangannya untuk kita. Sama seperti gagasan tentang kesenangan dalam surga yang disebutkan. Bukan saja karena kepuasan pribadi, tapi juga karena lingkungan masyarakat yang serasi tentunya. Demikian juga gagasan tentang azab dan neraka menjadi lebih parah karena kenyataan bahwa kejahatan akan dipertemukan dengan kejahatan. Mereka yang memandang dosa sesuatu yang wajar di dunia ini akan sama-sama menyesal, dan mereka pun akan saling tuduh-menuduh. Sehingga terasa sekali hidup ini merupakan suatu beban. Maka sebenarnya ditambahkan pula di dalam keterangannya,
Ayat-ayat dalam Hamim itu gagasannya ialah kelompok atau teman yang baik untuk yang baik dan kelompok yang jahat untuk yang jahat pula, yang akan selalu saling terjalin. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, inilah yang kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana sesungguhnya ruh itu bagaikan tentara-tentara. Nah, menarik keterangannya dalam hal ini bahwa ruh itu bagaikan tentara, pasukan tentara itu, di mana ketika ia mengenali ada pakaian-pakaian yang sama seragamnya dengannya, maka ia akan berkumpul. Tetapi ia tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang berbeda seragam dengannya. Bahwa boleh jadi yang perbedaan seragam dalam peperangan itu adalah pasukan musuhnya. Mana mungkin seseorang itu bisa bergabung dengan musuhnya? Nah, maka dalam hal inilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita semuanya bahwa untuk melihat seseorang, lihatlah siapa yang menjadi sahabatnya. Nah, dalam hal ini kalau seandainya kita bersahabat dengan orang yang baik, maka tentunya bagian daripada nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti halnya kita bersahabat dengan tukang minyak wangi itu. Kalau seandainya pun kita tidak terteteskan minyak wanginya, tetapi kita akan mendapatkan pula menyerap aroma keharumannya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita bersahabat dengan orang yang buruk, yang digambarkan seperti halnya bersahabat dengan pandai besi, bukan secara fisik pandai besinya, tetapi betapa kalau seandainya kita dekat dengan pandai besi, maka yang akan tercium pada pakaian kita adalah aroma daripada asap itu sendiri, atau bahkan boleh jadi pakaian kita bisa terlobangi dikarenakan bara yang terbang daripada apa yang dilakukan dalam perasapan besi-besi itu sendiri.